Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Adi Pratama dari Teknik Geologi Angkatan 2021 dengan NIM 30040. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengerjaan melalui software DIPS, kekar, lipatan, dan sesar dengan struktur penyertanya berupa drag fault, garis-garis, dan gas fracture. Selamat menyaksikan video ini. Pertama-tama, kita ubah dip direction menjadi strike dip yang bagian right. Oke, lalu plotting datanya. Lalu dibuat contour presetnya. Lalu didapatlah kontur dari kekar tersebut. Lalu selanjutnya kita tentukan titik max 1 dan max 2-nya. Sini mungkin bisa ditandai dan titik max 1. Lalu yang di sini tandai dengan titik max 2. Lalu selanjutnya bikin dari plan 1 dan plan 2 dari titik max 1 dan 2. Di sini plan 1, lalu plan 2. Nah, lalu selanjutnya tandain dari perpotongan plan 1 dan plan 2 dengan tanda sigma 2. Di sini sigma 2. Lalu tak lupa lagi dari sigma 2 ini kita tarik garis di mana garis ini menyinggung titik max 2 dan titik max 1. Seperti ini. Lalu tandai dengan beberapa griddle plan. Jadi garis tadi kita tandain dengan griddle plan. Seperti ini, garis yang memotong max 1 dan max 2. Lalu selanjutnya menentukan sigma 3. Nah, sebelum menentukan sigma 3 atau sigma 1, kita hitung dulu dari perpotongan plan 1 dan plan 2 dengan griddle plan tersebut. Caranya yaitu dengan melakukan measure angle di sini dan di sini 131. Oke, berarti anggaplah 65 lah ya. 65 garis tengahnya. Itu caranya memakai pitch grid. Karena di sini pitch gridnya lalu kita hitung 65 derajat, 10, 20, 30, 40, 50,
60, 65. Oke, di sini. Lalu tandain dengan, oh ya, karena tadi jarak antara Mach 1 dan Mach 2 itu lebih dari 90 derajat, yaitu tadi 131, maka tandai dengan sigma 3. 3. Lalu langkah selanjutnya kita mencari sigma 1, yaitu dari ditarik 90 derajat dari sigma 3. Bisa dihitung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dan lihat juga di sini garis dari 90, dari sigma 1 ini memotong sigma 2 dan sigma 3. Mungkin kita zoom dan kita tarik dan kita tandain garisnya. Bukan, tapi titiknya. Sigma 1. Oke. Lalu dari sigma 1 kita hapus dulu toolnya. Lalu jika ingin memperlihatkan legendanya itu legenda major plan. Ya, sudah. Dan juga kalau ingin menambahkan stereonet, maka stereonet overlay yaitu di sini bagian ekuatorial dan juga kalau ingin mengubah warna-warnanya dengan di sini kita warnain dengan merah, merah juga, ini mungkin kuning, di sini hijau, di sini hijau, di sini biru. Oke. Oke, dari melihat legendanya, terus stereonet overlay-nya, lalu dan jangan lupa di sini kita ubah ke pitch dan pelang karena sigma 1 dan sigma sampai sigma 3 itu memiliki satuannya yaitu trend dan plunge. Oke, sampai di sini saja penjelasan saya tentang pengerjaan data kekar melalui software DIPS. Baik, selanjutnya pengolahan data dari lipatan. Pertama-tama masukkan dulu, oh ya, pertama-tama diubah dulu ini menjadi strike right div, lalu mengambil data lipatannya. Di sini karena masih northwest, jadi kita ubah dulu menjadi northeast semuanya. Kita copy, kita pindahkan ke data ini. Langsung dibuat contour presetnya. Oke. Lalu selanjutnya kita tandain titik max 1 dan max 2-nya. Sini max 1 ya. Ubah dulu ini dulu. Max 1. Lalu max 2. Max 2. Lalu setelah menentukan titik max 1 dan max 2, kita membuat bidang sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2 dari titik max tersebut. Kita tambahkan seperti ini. Ini sayap lipatan 1. Plan. Jangan lupa polnya dia hilangkan. Lalu satunya sayap lipatan 2 dari titik max 2.
saya pelipatan 2. Oke, sudah jadi. Terus tandain dengan perpotongan saya pelipatan 1 dan 2 menjadi sigma 2. Di sini pol saja sigma 2. Lalu setelah dapat sigma 2, kita membuat bidang bantu dari sigma 2 ini. Tandain saja dulu di sini. Plan bidang bantu. Nah, sudah. Lalu kita menentukan sigma 3 atau sigma 1. Dilihat dari jarak sudut antara perpotongan lipatan 1 bidang bantu dan lipatan 2 bidang bantu. Caranya dengan menggunakan tools measure angle. Di sini dan di sini. Ya, 72 derajat. Karena 70 derajat ini kurang dari 90 derajat, maka ditandai dengan sigma 1 karena jaraknya kurang dari 90 derajat. Dan 70 derajat ini dibagi 2 yaitu sekitar 36 derajat. Oke, 36 derajat. Pakai cirit dulu supaya dapat menghitungnya. Segini. Sekitar di sini. Itu sigma 3. Sigma 1, maaf. Lalu kita caranya menentukan sigma 3 yaitu dari titik yang memotong sigma 1 dan sigma 2. Oke, di sini kita tandain dengan sigma 3. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat bidang axial plane. Itu ditarik dari sini. Oh, maaf. Dari tadi yang dari sigma 3 yang memotong antara sigma 1 dan sigma 2. Sini kita tandain axial plane. Oh ya, tadi kita kita hitung dulu ya supaya pasnya antara sigma 1 dan sigma 3. Udah benar apa belum 90 derajat? Oke, benar ya, kurang lebih. Lalu sudah dapat axial plane. Oke, nah dari sini kita bisa menghapus toolnya. Lalu mewarnai bagan-bagan yang mau diwarnain. Dari sini edit. Max 1, Max 1 nggak salah. Warna merah, warna orange, warna hijau, warna kuning, warna hitam, warna ungu. Oke. Dari sini dan tak lupa juga kita membuat legenda dari major plane. Lalu backgroundnya yaitu ini stereonet, yaitu berupa equatorial dan juga satuannya diubah menjadi trench atau plunge. Oke, dari sini sudah selesai pembuatan data dari lipatan. Terima kasih. Baik, selanjutnya pengolahan data sesar dengan struktur penyertanya drag fault. Pertama-tama kita ubah dulu dive jadi strike right deep ini.
Lalu kita langsung aja ke counter preset. Lalu kita pencet di bagian mana saja. Lalu kita tulis dulu bidang sesar. Sesar. Lalu kita pakai lab, pakai plan. Kita lihat dulu kedudukan bidang sesarnya yaitu 235 dengan dips 43. 235 dengan dipsnya itu 43. 43. Klik OK. Nah, oke, lanjut. Pencet bagian mana saja. Lalu ini kita karena ada sekup penyertanya Dragvolt, kita tulis Dragvolt. Lalu 108 per 56. 108 per 56. Benar ya? Oke, benar. Oke, langkah selanjutnya uh, sigma 2. Sigma 2 itu seperti biasa merupakan perpotongan dari bidang sesar dan drag voltnya. Kita tandain sigma 2 di sini. Ini masih pol. Sigma 2. Lalu langsung saja dibikin lagi berupa bidang bantu ya dari sigma 2 ini. Merupakan plan. Terus bidang bantu. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita tandai perpotongan drag volt dengan bidang bantu dengan tanda sigma 3 aksen. Sini sigma 3 aksen. Lalu setelah dapat sigma 3 aksen, kita tarik 90 derajat ke arah atas. Lalu memakai bantuan dari pitch grid. Oke, kita tarik 90 derajat yaitu di sini. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Di sini kita tandain dengan sigma 1 aksen. Sigma 1 aksen. Lalu selanjutnya kita cari sigma 1 dengan menarik 30 derajat dari perpotongan bidang sesar dan bidang bantu ke arah sigma 1 aksen. 10, 20, 30 di sini. Ini sigma 1. Lalu selanjutnya kita kita cari sigma 3-nya dari sigma 1 dari sigma 1 90 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kira-kira di sini. Di sini lah. Dari dengan sigma 3. Oke, sigma 3. Nah, kalau sudah kita dapat mewarnain setiap bidangnya warna merah, warna kuning, pink.
Oke, dan tak juga lupa jika ingin menambahkan legend, kalau backgroundnya Steronet, lalu satuannya jangan lupa diubah jadi trend dan plunge. Oh ya, toolsnya dihapus dulu. Oke, dan pengolahan data berupa sesar dan drag vault sudah jadi. Terima kasih. Baik, selanjutnya pengolahan data sesar dengan struktur penyertanya berupa gas fracture. Pertama-tama seperti biasa mengubah strike right dip. Oke, lalu langsung ke counter preset. Lalu kita lihat dulu data bidang sesar dengan gas fracture-nya 14543. 1 sorry. 145, sininya 43 ya. 3. Ini bidang sesar. Benar. 14543 benar. Kita buat label plan-nya. Lalu buat gas fracture-nya kita tulis dulu gas fracture. Kedudukannya 3541, 3541, 3541. Oke, lalu tandain dengan perpotongan bidang sesar dan gas fracture sigma 2. Sigma 2. Itu pol saja, pol. Sigma 2. Lalu kita buat bidang bantu dari sigma 2. Bidang bantu. Lalu perpotongan gas fracture sama bidang bantu kita tandain dengan sigma 1. Sigma 1. Lalu kita tarik 90 derajat dari sigma 1 pada bidang bantu. Tapi sebelum itu kita memakai pitch grid. Oke. Jadi kita hitung 90 derajat dari sigma 1. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 di sini. Ini tandain dengan sigma 3. Oke. Dan sudah jadi pembuatan. Jika ingin warnain bidang warna sesar warna merah, gas fracture-nya warna biru, bidang bantunya warna kuning. Oke, dan tak lupa juga legenda, terus toolsnya dihapus, dan ya trend dan plunge. Oke, beginilah hasil pengolahan data sesar dengan struktur penyertanya gas fracture. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pengolahan data sesar dengan struktur penyerta berupa garis-garis atau striasi. Pertama-tama kita ubah lagi strike right div. Oke, langsung counter preset. Lalu kita tekan di mana saja. Lalu tulis bidang sesar. Lalu kita lihat datanya berapa, 22744. 2272444. 2227. Oke, benar. Kita pencet label dan plan.
Lalu selanjutnya kita pencet tools, lalu ke trend line, yaitu kita lihat garis-garisnya yaitu 26. Oke. Lalu kita membuat bidang bantu dari sebelum bidang bantu kita tandain dulu sigma, bukan sih, potongan dari ini bidang bantu. Berupa plan ya. Lalu perpotongan bidang sesar dengan bidang bantu kita tandai dengan sigma 2 ya. Sigma 2. Lalu selanjutnya kita bikin pitch grid. Pitch grid ke sigma 2. Oke. Lalu kita bisa hitung sigma 2 dari potongan ini sebesar 30 derajat. 1, 10, 30. Oke, kita tandain dengan sigma 1. Lalu selanjutnya sigma 3 kita tarik dengan sebanyak 90 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tandain dengan sigma 3. Oke, sudah jadi. Lalu kita buang dulu all tools-nya, terus kita warnain. Sesarnya berwarna merah, warna biru. Dari 20 26 ya. Oke, sudah jadi, tapi kita kurang legendanya. Legenda, lalu kita ubah, jangan lupa kita ke trends dan plank. Begitu saja pembuatan dari data sesar dengan struktur nyata berupa garis-garis. Sekian, terima kasih. Baik, sampai di sini dulu video pembahasan tentang pengerjaan software DIPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.